Shalom, jemaat Tuhan terkasih. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan bersama-sama. Baik, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Kita memulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Pada sore menjelang malam ini kita akan bersama-sama mendeklarasikan firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Amin. Sebelum membaca firman Tuhan, saya mau mendengarkan saudara-saudari semuanya siap untuk berdeklarasi. Amin. 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 Haleluya. Mari bersama-sama kita baca dari Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Dengan segenap hati. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai lebih meriah lagi bagi Tuhan Allah kita. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara. Kita mari bersukacita bagi Tuhan Allah kita. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Glory haleluya. Glory haleluya. Semua. Glory haleluya. Hey. Glory haleluya. Di dalam namanya. Lagi ya. Dengan semangat. Semua. Glory haleluya. Glory haleluya. Boleh lambaikan tangan saudara. Glory haleluya. Hey, hey, hey.
Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Lebih lagi kita akan menyembah Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada kasih yang sempurna di dalam hadirat-Mu. Dan sore hari ini dengan segenap rasa haus dan lapar kami rindu untuk bersekutu lebih lagi dengan Engkau. Kami percaya Kau hadir, Engkau menjamah, memulihkan, bahkan menyembuhkan setiap kami. Dan Kau memenuhkan kami dengan sukacita-Mu. Sungguh Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bawa hati kita lebih lagi menyembah Tuhan sore hari ini. Saat kami menyembah Tuhan, saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Dengan segenap hati mari katakan bersama-sama. Saat menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja sore hari ini. Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, kami memuji-Mu, kami rasakan kehadiran. Mari jemaat Tuhan katakan, ku angkat, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu Tuhan. Kami rasakan Kau hadir di tempat ini. Mari katakan, ku angkat hatiku, ku pandang saat kami menyembah-Mu. Oh, ku puji-Mu. Mari sama-sama sekali lagi bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku
angkat, kami angkat hati kami Tuhan, kami pandangkan saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang merasakan kehadiran Tuhan, sore hari ini sembah, berikan yang terbaik, naikkan ucapan syukur dan mazmurmu bagi Dia. Oh, haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami Tuhan, memuaskan hati kami yang haus akan Kau. Oh, haleluya. Mari nyanyikan suaramu bagi Tuhan sore hari ini. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Mari nyatakan rasa cintamu kepada Tuhan. Dialah yang mengasihi setiap kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur buat kasih-Mu, kasih yang tak berkesudahan. Haleluya, haleluya. Ya la la ya la la ya la 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 ya washe. Oh, ya la 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 ya she la la bo. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Allah yang layak. Oh, haleluya. Ya la la bara 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 ya shakara la bara bara shikara la bara 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 ya shikara la bara 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 ya shikara ya la bara 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 ya la bo ya la bara 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 ya shikara. Haleluya. Ya la bara 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 ya shikara. Mari terus naikkan syukur bagi Dia. Jangan padamkan rohmu, lebih lagi sembah Tuhan sore hari ini. Hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya. Ya la bara bara ya shera la bo. Haleluya. Dalam-Mu ada kemenangan, di dalam-Mu ada kuasa, di dalam-Mu ada kemuliaan. Oh,
ambil waktumu dengan Tuhan sore hari ini. Berikan yang terbaik. Haleluya. 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 Mari terus sembah. Haleluya. Kami percaya saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja bagi setiap kami, menguduskan, memulihkan, memuaskan, memberikan kekuatan. Haleluya. Ya Allah papa ya shikidididididi. Ya Allah papa. Mari terus sembah Tuhan. Kami aman bersamamu Tuhan. Dan kami mau terus sembah, tinggikan Engkau. Kami mengangkat hati kami. Kami mengangkat tangan kami bagimu Yesus. Sebab Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat kami menyembah-Mu, kami boleh rasakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang merasakan kehadiran Tuhan, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Ku angkat hatiku, ku pandang Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu. Kami rasakan Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan suaramu. Ku angkat hatiku, ku pandang Tuhan, saat ku sembah, saat ku sembah. Mari sekali lagi bersama-sama kita katakan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai, berikan puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Beri puji, beri hormat,
yang duduk di tahta berkuasa. Mulia, mulia, segala bangsa dan datang menyembah. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kudus, Engkau mulia, namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kami sembah Kau Allah yang kudus. Kami naikkan pujian hanya bagi-Mu. Katakan beri puji, beri puji, beri hormat, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Haleluya, berkuasa, mulia. Biarlah segala bangsa boleh datang menyembah Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Mari nyanyikan suara bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Engkau kudus, Engkau mulia. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Yes. Haleluya. 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 Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan yang maha besar, yang layak disembah oleh segala bangsa dan akan disembah oleh segala bangsa. Terima kasih untuk hak istimewa Tuhan berikan kepada kami. Sore malam hari ini boleh beribadah, boleh menyembah Engkau dengan bebas. Yang begitu banyak orang di muka bumi tidak mendapatkan kesempatan istimewa seperti yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh Tuhan kami berdoa, hamba berdoa, supaya setiap kami dapat sungguh-sungguh dengan roh dan kebenaran merasakan kehadiran-Mu, regardless apapun keadaan hati kami dan situasi kami. Karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan Engkau yang setia melayani kami dengan firman-Mu, firman yang menegur, firman yang mengingatkan, firman yang menuntun, firman yang menghardik kami, firman yang membawa kami kepada jalan kebenaran. Dan Tuhan pada sore hari ini dalam keterbatasan hamba-Mu, berkati, urapi kami semua. Urapi hamba yang menyampaikan, urapi kami semua yang mendengarkan, sehingga kami boleh sama-sama diberkati oleh firman-Mu.
Karena dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan roti yang hidup itu kami berdoa. Dan jemaat yang siap untuk mau bersama-sama belajar firman Tuhan akan katakan, amin, amin. Silakan duduk. Selamat sore, shalom. Beberapa minggu yang lalu, Bapak Pendeta Bambang Hengki menyampaikan firman Tuhan dalam tema The Power of Remah-remah. Pasti masih ingat itu. Dan sore ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan, the power of hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat, kalau dalam bahasa Inggris hanya satu kata, wisdom. Dan kata ini ditulis dan muncul 404 kali dalam Alkitab. Saudara, ingat yang saya katakan, kalau seorang oma, seorang nenek, ada satu kata diulang terus, itu nenek cerewet, oma cerewet. Ya. Di sini tidak ada, di sana sini banyak. Tapi kalau di Alkitab ada satu kata yang diulang terus, itu artinya penting. Oleh karena itu, kata hikmat, kebijaksanaan, berhikmat, bijaksana, wise kalau dalam bahasa Inggris, 404 kali. Itu diulang dalam Alkitab karena itu penting. Ini adalah kesanggupan mengetahui dan mengaplikasikan kebenaran-kebenaran rohani. Bahasa Indonesia membedakan antara hikmat dan bijaksana. Saya juga agak bingung waktu melakukan word study ini. Tipis sekali bedanya, sangat tipis. Kalau hikmat itu lebih ke arah ketinggian level batin, rohani, jiwa. Sedangkan bijaksana lebih ke arah ketinggian level berpikir, IQ. Kemudian kalau hikmat itu lebih mengaplikasikan segala pengetahuan, pengertian yang kita dapatkan, kepintaran, karena orang pintar belum tentu berhikmat, tapi orang hikmat mencakup di dalamnya. Ada bagian firman Tuhan yang luar biasa, menyimpulkan tentang orang yang berhikmat ini. The wise man. Daniel 12 ayat yang ketiga terjemahan baru bahasa Indonesia. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. In IV, King James, MEF, terjemahan baru bahasa Inggris, hampir semuanya menerjemahkan orang bijaksana ini dengan wise, wisdom, hikmat. Hikmat, orang yang berhikmat. Ada 3 hal. Yang pertama, orang-orang berhikmat ini akan bercahaya. Cahaya itu terang yang bersifat aktif, yang bersifat memberi, yang bersifat berdampak. Bercahaya. Juga kalau dikatakan orang mukanya bercahaya, itu orang yang berbahagia. Bahagia, kata yang sama dipakai dalam perjanjian lama, diberkati. Orang yang diberkati itu orang yang berbahagia, mukanya bercahaya. Gambar ini, matahari bersinar, sering kita melihat ya, ketutup awan. Cahaya, terang itu konstan. Dia konsisten. Sekalipun ada awan menghalangi, tetap berusaha menyinarkan terangnya ke bumi. Itu terang. Jadi orang-orang bijak, orang-orang berhikmat akan menjadi terang yang kata Yesus, kamu adalah terang dunia. Kalau teman-teman pada musim-musim bulan-bulan Desember, ya, November, Desember, musim mudik, kalau masa normal naik pesawat, saya beberapa kali mengalami di atas itu, yang saya paling tidak suka terbang, berputar-putar kadang-kadang karena cuaca sekarang ini yang bukan hanya goyang kiri kanan, tapi tidak kelihatan di bawah. Pernah di Bandung 2-3 kali karena di sana seringkali mendung itu 40 menit putar-putar tidak bisa mendarat. Tapi begitu saya ngintip ke bawah, udah malam, ada kelihatan cahaya landasan terbang. Runway-nya sudah kelihatan, senangnya bukan main. Waduh, itu dia. Terang. Sebagai terang kita memberi rasa aman, rasa pasti, harapan kepada orang lain.
Kami pelayanan, ya Saudara Samuel, Drianto, saya, keluarga kami dengan pelayanan kapal, ya sering mengalami bukan hanya badai gelombang kegelapan, tapi kalau melewati satu tempat walaupun badai dan gelombang lalu mercusuar, ada terang itu kelihatan. Wah, kapten kapal akan katakan, aman kita Pak Bagus. Kita tahu di mana ada karang, di mana ada tempat yang dangkal. Itu menunjukkan arah, itu terang, menuntun, terang, menunjukkan jalan yang aman kemana kita pergi. Saya pelayanan dulu waktu masih lebih muda di pedalaman Bengkulu. Seringkali sampai malam-malam begini, ya, ada tempat yang tidak bisa dilewati dengan motor, jadi jalan kaki ke pedalaman. Gelap gulita, gelap gulita. Masih sering ketemu ular yang gede-gede, padahal saya tidak suka ular. Masih ada suara harimau, begitu, yang buat bulu kuduk berdiri. Beriman sih beriman, tapi kalau ketemu ular, ketemu harimau ya mikir-mikir juga toh. Tapi kemudian kalau saya pas jalan, lalu dari jauh kelihatan ada satu titik terang. Lah itu kampung. Hati saya sudah senang bukan main. Dan saya tahu kemana saya berjalan. Terang memberi harapan walaupun kecil. Terang akan memberikan arah tujuan yang pasti kemana kita melangkah walaupun dalam kegelapan. Orang bijaksana akan memberikan harapan kepada banyak orang. Sekalipun peran itu sangat kecil. Orang akan berjalan mengikuti terang itu. Lalu kemudian ada cerita seorang bapak-bapak, ini gambarnya tidak cocok, buta, berdiri di tengah sawah dengan obor. Anak-anak muda lewat-lewat pada ngeledek. Bapak sudah tua, dan bapak juga tidak bisa lihat apa-apa. Kok bapak kenapa bawa obor di sini? Untuk apa obor ini bapak? Ya, supaya kalian tidak tabrak aku. Minimal, terang itu tidak jadi batu sandungan untuk orang lain. Tapi juga membuat orang lain bisa melihat ada batu sandungan di sekitar kita, lobang dan sebagainya yang orang terhindar dari celaka. Terang, orang bijaksana, orang yang berhikmat akan menjadi seperti terang di cakrawala. Apapun yang sedang terjadi, tetap konsisten memancarkan terangnya, memberikan harapan, memberikan tujuan yang pasti, memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, tadi yang pertama, saya loncat bagian terakhir. Menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang dan tetap untuk selama-lamanya. Konsisten. Tidak yang sering saya katakan kalau segala sesuatunya baik, haleluya. Masalah sedikit kemudian sudah haleluya, haleluya. Kalau masalah berat sudah halelupa. Tapi apapun keadaannya tetap haleluya. Kita hidup dalam dunia yang berubah. Semuanya berubah. Kecuali hal-hal yang kadang-kadang lucu. Beberapa waktu yang lalu saya dapat ini. Dulu mikrofon harus semuanya pakai kabel. Ini masih ada sih. Sekarang tidak ada kabelnya. Kebalikannya dengan setrika. Yang dulu tidak pakai kabel. Tahu kan? Pakai arang, pakai tempurung. Sekarang malah pakai kabel. Ada perubahan. Tapi sebagian besar perubahannya itu ke arah yang luar biasa. Ada yang sekarang yang viral mengatakan satu-satunya yang konstan di dunia ini adalah perubahan. Berubah. Politik, ekonomi, sosial. Indonesia 13-an juta penganggur sekarang ini. Amerika 40 juta lebih mengajukan tunjangan pengangguran. Belum negara-negara lain yang resesi, yang sudah dalam masa mendekati kelaparan dan sebagainya. Keluarga kita berubah. Say goodbye, berpisah. Tubuh kita berubah, kekuatan kita berkurang, makin tua, biaya untuk sakit penyakit makin banyak. Umur 30 tahun ke atas, banyak sel-sel tubuh yang mulai rusak. Mata yang dulu aman-aman saja, saya sekarang harus pakai kacamata plus. Kaki yang dulu bisa lari, seger ke sana kemari, udah mulai kerata keruduk. Rambut yang dulu bisa di-style ke kanan ke kiri, rontok semua, tinggal 1-2 biji, berubah. Semua berubah. Jadi saudara, dalam perubahan ini, orang berhikmat akan tetap. Ini kata Tuhan Yesus. Ketika para murid bertanya, apa tandanya kedatanganmu?
apa tandanya kesudahan dunia. Karena itu yang dinanti-nantikan oleh pengantinnya, oleh mempelainya, oleh umatnya untuk bersama-sama dengan dia. Lalu Yesus menjawab, ada banyak tanda. Matius 24, ada deru perang. Perang kecil, perang besar sekarang banyak terjadi. Sekarang ini diam-diam banyak hal yang menakutkan. Kapal-kapal perang Amerika ada di sekitar Laut Cina Selatan. Ada yang mengatakan Tiongkok mempunyai peralatan perang yang lebih hebat dari Amerika sekarang. Belum Timur Tengah dan sebagainya. Lalu ada kelaparan, gempa bumi. Diam-diam Indonesia ini kan ada di Ring of Fire. Kita ini ada 127 gunung berapi yang aktif, 13% dari semua gunung berapi yang ada di dunia ini. Dan akan ada di terjemahan lain yang tidak ada di Lembaga Alkitab Indonesia, pestilences. Ada penyakit-penyakit, bukan satu penyakit. COVID ini baru salah satu yang tidak diduga yang membuat perubahan yang dahsyat luar biasa yang semua kita alami. Sampai sekarang pun saya tidak bisa melihat senyum saudara-saudara. Saya pun tidak hafal muka saudara satu persatu. Puji Tuhan saudara masih bisa lihat muka saya dan saya bisa sembunyikan hidung saya yang pesek. Pestilences ini artinya lebih dari segala macam penyakit. Ada yang mengatakan para ahli, ya bukan menakut-nakuti, yang akan lebih dahsyat lagi dari COVID akan terjadi. Kemudian waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Di dalam apapun yang kita hadapi sekarang, sebagai murid-murid yang kata Yesus, kalau mau menjadi muridku, engkau harus mengikut aku dan memikul salib. Memikul salib mengikut aku. Memikul salib bukan hanya jalan-jalan tok, bukan hanya gaya-gaya tok di Via Dolorosa. Lalu, time out, mau ngapain? Minum kopi terus pulang. Enggak. Yesus memikul salib berakhir di bukit Golgota, artinya mati. Oleh karena itu, dalam perubahan ini Yesus sudah menyiapkan. Bersiap-siap dengan penganiayaan. Bersiap-siap untuk masa penderitaan. Itu mulai datang. Itu mulai ada. Lalu banyak orang akan murtad. Banyak akan murtad. Dan kemurtatan itu kadang-kadang tidak terasa. Seperti kodok yang berenang di periuk, hangat-hangat, tidak terasa makin hangat, makin panas dia keenakan. Tiba-tiba kemudian dia sudah mendidih, mati. Banyak terjadi kemurtatan begitu. Hati-hati anak muda yang punya calonnya bukan orang percaya. Pelan-pelan tidak terasa. Berapa banyak keluarga Kristen kehilangan anak-anaknya, salah satunya karena murtad karena pernikahan. Murtad katanya yang indah itu. Saling menyerahkan, saling membenci, banyak nabi palsu yang menyesatkan. Lalu kedurhakaan banyak, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu beberapa perubahan yang pasti dan sedang terjadi. Tapi apa kata Yesus? Orang yang berhikmat, itu ayat 13. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dan itu yang akan selamat. Amin. Melewati segala macam penderitaan, melewati penganiayaan, melewati ujian-ujian, melewati dan melawan nabi-nabi palsu, bisa kemudian melewati penyesatan, dan segala macam yang harus kita hadapi. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan yang ketiga, orang berhikmat, orang bijaksana ini, satu, dia bercahaya, menjadi terang. Kedua, akan tetap bertahan, tetap untuk selama-lamanya. Tidak haleluya, haleluya, halelupa. Tidak tergantung mood, tidak moody. Kalau lagi semuanya baik, rasanya, wah aku di atas awan, aku mau memenangkan dunia. Tapi kalau sudah ada sedikit tantangan, mau bunuh diri, menggantung diri di atas pohon cabai. Tidak, apapun yang terjadi, Tuhan yang tidak berubah, itu akan tetap selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kebenaran apa? Bukan kebenaranku,
bukan kebenaran filosofi, tapi kebenaran Alkitab. Oleh karena itu Amsal 1, Amsal 8, Alkitab menunjukkan permulaan hikmat, takut akan Tuhan. Salomo, nanti kami sampai di sana, itu mengatakan berkali-kali, hikmat takut akan Tuhan. Kemudian ayat yang terakhir, setelah Yesus menjelaskan tanda-tanda akhir zaman itu, dia simpulkan begini. Tapi Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, misi dan penginjilan ya, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, bukan beberapa bangsa. Karena Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus terlalu kecil kalau hanya disembah oleh beberapa bangsa. Dia harus disembah oleh segala bangsa. Dan kemudian akan tiba kesudahannya. Itu yang kita rindukan. Itu yang kita nanti-nantikan sebagai anak-anaknya. Ketika nanti kita akan diangkat bersama-sama dia. Di sorga yang mulia. Di mana tidak ada haus, tidak ada air mata, tidak ada kelaparan, tidak ada kesusahan. Oleh karena itu, orang berhikmat yang bercahaya, menerangi sekitarnya, tetapi juga menuntun orang kepada jalan kebenaran, yaitu pada keselamatan yang abadi. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Semalam Barcelona kalah 1-0 ya. Sorry para penggemar Barcelona. Madrid juga kalah 1-0. Kalau saya seorang penggemar Barcelona, tidak tahu Lionel Messi itu kebangetan. Betul ya? Maaf ibu-ibu yang tidak ngerti bola kaki. Tidak perlu diajarin untuk nyeritakan ke orang lain. Barcelona itu klub yang top di Spanyol. Ada Lionel Messi. Ngalir saja. Kalau aku mau ceritakan tentang istriku yang sangat kucintai, karena aku kenal istriku, tidak perlu ada metode. Ketemu dengan Cik Debbie. Oh Cik, istriku tuh lahirnya tuh tahun 67. Dia ini orang Ambon. Tapi kakeknya itu tentara Belanda. Kakekku tentara pejuang kemerdekaan. Anaknya istriku 3. Tidak perlu aku nanya orang lain. Karena aku kenal istriku. Kalau aku kenal Yesus, aku mencintai Yesus, aku menceritakan kepada orang lain, natural aku ceritakan. Tidak mungkin aku tidak tahu dia juru selamat. Tidak mungkin aku tidak tahu rencana-rencananya. Seperti penggemar Barcelona, seperti yang mencintai istri dan suami, anak-anak ketika menceritakannya kepada orang lain. Nah, tanda seorang merindukan kedatangan Yesus adalah terlibat dalam pemberitaan Injil kepada segala suku bangsa. Itu yang kedua. Dan itu hendaknya dalam profesi apapun. Sekarang sebagai mahasiswa, sebagai ibu RT, ibu rumah tangga, ya, atau sekarang yang sudah dokterandes, DRS, di rumah saja, petani, pedagang, apapun tujuan hidup kita, Injil diberitakan sampai sebanyak mungkin orang mengenal kasih-Nya. Itu misi dan penginjilan. Dan kita baru bisa melakukan itu, tahu tujuan hidup kita adalah ke situ kalau kita sudah tahu, sudah kenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Orang yang tahu, anak-anak muda yang sudah tahu dia mau pergi kemana, dia tahu siapa dirinya. Dia kenal siapa dirinya. Dan orang-orang ini kemudian tahu kemana aku melangkah dan untuk apa aku hidup. Salomo dicatat oleh firman Tuhan sebagai orang yang paling bijak di dunia, orang paling berhikmat. Sebelum dan sesudah dia, kata firman Tuhan 1 Raja-Raja 3, 12 dan seterusnya, tidak ada orang yang seberhikmat seperti Salomo. Kenapa? Karena Salomo ketika diminta Tuhan mau minta apa, dia tahu. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta ketenaran, tidak minta kemenangan, minta hikmat. Karena hikmat itu sangat berarti. Hikmat sangat berarti. Raja-raja termasuk Ratu Sheba banyak datang kemudian kepada Salomo untuk mendengarkan hikmat Salomo.
yang kalau dia terangkan segala sesuatu, ujung-ujungnya adalah permulaan segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena dia kenal Tuhan. Saudara, gereja saat ini, ya bukan di sini tapi di sana sini banyak, penuh dengan orang-orang yang, ini kata Tommy Tenney, penuh dengan orang-orang yang tahu banyak tentang Tuhan. Itu teologi yang ajarkan untuk mengenal Tuhan. Tetapi belum tentu mengenal Dia. Banyak orang tahu saya, tahu Pak Bagus Suryantoro, tapi sedikit yang mengenal saya. Beda tahu dan mengenal. Banyak orang tahu tentang Tuhan, dengan debat-debat teologi yang luar biasa sampai menjadi teologia. Tapi yang penting mengenal Dia, kata Paulus, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Bagaimana praktisnya mengenal Dia? Hidup dalam doa, hidup dalam firman Tuhan. Saya masih terus belajar, saudara. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Ini Paulus dalam masa akhir hidupnya dia masih begitu. Saya salah satu berkat blessing in disguise masa pandemik ini, saya sejak masa pandemi sampai sekarang hampir selesai 7 kali baca dan dengar Alkitab. Kreatif, karena kreatif saya caranya. Karena di Alkitab memang disuruh baca, tapi lebih banyak disuruh dengar. Sekarang ini kan puji Tuhan kan, ada gadget ini, ada audio Bible, sambil jalan kaki bisa dengerin audio Bible, sambil nyetir bisa dengerin, ya, sambil ngerjakan kebun bisa dengerin, ibu-ibu sambil ngiris-ngiris bawang bisa dengerin. Itu makanya bisa cepat, banyak. Dan banyak kemudian firman Tuhan. Itu cara mengenal Dia. Yang kuhendaki adalah mengenal Dia. Mengapa wisdom? Mengapa hikmat itu penting? Hikmat memberi jalan kepada kebahagiaan dan panjang umur. Keputusan bijaksana bisa mencegah kita masuk dalam situasi yang lebih sulit. Salomo menerangkan banyak dalam kitab Amsal yang 31 pasal. Jadi ada yang bilang begini yang saya setuju dan saya kutip, saya lakukan. Kalau mau berhikmat, setiap hari baca 1 pasal dari Amsal setiap tanggal. Hari ini 18, baca Amsal 18 dan seterusnya, karena penuh dengan wijangan dan ajaran hikmat. Jika engkau mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Itu terkandung dari hikmat. Karena hikmat akan masuk dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Jiwa kita akan disenangkan, dipuaskan. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Dan orang yang berhikmat akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Dikata firman Tuhan, berbahagialah, diberkatilah orang yang mendapat hikmat. Lebih dari mendapat harta karun, emas, dan kekayaan. Makanya Salomo memilih untuk mendapat hikmat. Pasal 3 ayat 16, biasa kita berikan pada waktu ulang tahun. Orang yang berhikmat, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Bagaimana mendapatkan hikmat? Konghucu bilang, kalau kita merenungkan untuk mendapatkan hikmat, itu cara yang paling agung. Cara yang paling gampang adalah dengan meniru. Ini tidak salah. Kemudian dari pengalaman itu cara yang paling pahit. Kalau mau kurang pahitnya, anak saya Victoria yang sekarang di Brazil, dalam satu webinar dia katakan, saya belajar dari pengalaman diri sendiri. Tapi lebih banyak belajar dari pengalaman orang lain. Itu untuk mendapatkan hikmat. Kalau tidak mendapatkan hikmat juga dengan cara itu, apa kata firman Tuhan? Ya. Apabila, Yakobus 1 ayat 5, di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang Maha Pemurah dan pasti akan memberi. Karena ujung-ujungnya nanti, permulaan segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak berubah.
Hikmat itu selalu menuju ke masa depan. Bangsa Israel dikecam oleh Tuhan, selalu bersungut-sungut. Kenapa bersungut-sungut? Karena selalu membandingkan dengan waktu masih di Mesir. Selalu menoleh ke belakang. Tuhan mau terus maju ke depan ke tanah perjanjian. Rencana Tuhan yang mulia untuk mereka. Orang yang berhikmat akan mengandalkan Tuhan. Orang yang berhikmat akan tahu bahwa Allah itu kalau mengenal Tuhan, Allah itu Allah yang maha kasih, amin. Yang mau memberkati kita, memberikan semua kebutuhan yang kita perlukan. Itu Allahku, itu Allah kita. Tapi juga jangan lupa, Allah itu Allah yang maha kudus, yang membenci dosa, yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan di dunia. Kita harus belajar ikhlas, kita harus belajar merelakan. Ini doa Serenity yang sangat terkenal untuk menutup sebelum satu lagi. Bapa, anugerahkanlah kepadaku damai sejahtera untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah. Banyak hal kita tidak bisa ubah. COVID ini di luar kendali kita. Tapi beri aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah. Tapi beri aku hikmat. Mana yang bisa kuubah dan mana yang tidak bisa kuubah. Orang pintar itu bisa dilihat dari caranya bertanya. Seperti orang Farisi. Orang berhikmat dapat dilihat bagaimana caranya dia menjawab seperti Tuhan Yesus. Saya tutup dengan satu cerita ini. Ada seorang yang terkenal, sangat berhikmat di kampung itu. Setiap apapun masalah, bapak ini bisa menjawab, bisa memberikan jalan keluar. Satu kali ada seorang anak muda yang pintar, yang tidak mau kalah, yang kadang-kadang keminter. Masa aku kalah sama bapak ini? Sekali ini dia pasti akan terjebak dan pasti akan kalah. Saya ingat itu seperti orang Farisi. Lalu dia ambil seekor burung yang masih hidup. Dia akan tanya kepada bapak itu, apakah burung ini mati atau hidup? Kalau dia bilang hidup, akan kupencet, lalu burungnya mati. Kalau dia bilang mati, jawab mati, aku akan buka, ini ternyata burungnya masih hidup. Lalu dia tanya, Pak Tua, aku ada pertanyaan nih, ada burung di tanganku di belakang. Apakah Bapak bisa tebak, burungnya hidup atau mati? Kadang kita jawabannya, ya yang ditanya itu hidup atau mati. Bapak tua ini diam, anak muda, jawabannya ada di tanganmu. Itu jawaban orang bijak. Saudara, dalam hidup kita sering terjebak dengan pertanyaan, dengan jebakan iblis. Dengan berbagai macam apapun yang kita lakukan, rasanya tidak benar dan rasanya salah. Karena memang itulah hidup. Tapi orang berhikmat akan dapat menemukan jawaban yang tepat. Karena Tuhan akan memberikannya. Mari kita berdoa. Tuhan, beri aku hikmat. Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak hal yang aku tidak mengerti. Ada banyak hal yang tidak bisa kuubah. Beri aku kedamaian, beri aku ketenangan, ketulusan, ikhlas untuk dapat menerimanya. Tapi kalau ada hal yang bisa kuubah karena Engkau mau aku mengubah dunia ini, beri aku keberanian untuk melakukannya, Tuhan. Tapi beri aku hikmat untuk tahu, untuk membedakan mana yang bisa kuubah dan mana yang tidak bisa kuubah. Mari kita ambil saat teduh beberapa saat berdoa untuk merefleksikan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Ambil saat teduh, saudara. Oh, rapata shikaramataka. Salomo adalah seorang yang dikatakan orang yang paling berhikmat. Karena dia minta hikmat dari Tuhan. Dia tahu yang terpenting bukan harta benda. Yang terpenting bukan kekuatan, kekuasaan. Tapi yang terpenting untuk dia bisa menjalani hidup adalah hikmat yang dari Tuhan. Dan jawaban ataupun
permintaan daripada Salomo itu sangat menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu Salomo menerima hikmat dan bahkan ditambahkannya dengan kekayaan dan kekuatan. Sehingga Salomo dikatakan sebagai seorang raja yang begitu masyhur dan agung. Tidak ada yang seperti dia sebelum Salomo maupun setelah Salomo. Pengakuannya yang indah adalah saat dia mengatakan tadi, dikatakan Khotbah 1 ayat 7. Awal daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang berhikmat mengawali dalam sikap hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatannya. Tapi dia juga menghormati Tuhan. Khotbah 12 ayat 13 di akhir daripada kitab yang ditulis oleh Raja Salomo adalah akhir kata dari semua ini adalah takut akan Tuhan dan berpegang pada firman-Nya. Itulah kesimpulan orang yang berhikmat. Oh rabba shikara batakar shikara. Oh rabba shikara bara. Kita semua adalah orang-orang yang memiliki hikmat, karena hikmat itu sendiri sudah menjelma sebagai kehidupan melalui Yesus Kristus. Alkitab mengatakan Yesus Kristus adalah hikmat Tuhan dan sekaligus kekuatan Tuhan. Saya percaya setiap kita yang percaya pada Yesus, engkau adalah orang-orang yang berhikmat. Minimal engkau punya potensi hikmat yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Dan kita sudah mendengar orang berhikmat akan bersinar, bercahaya seperti matahari. Sinarnya akan tetap konsisten, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah redup. Tetap bersinar, tetap bercahaya selamanya. Untuk menuntun banyak orang, bersaksi. Untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada yang salah dengan jalan-jalannya. Mari terus lihat hidup terang itu sudah terbit atasmu. Hikmat itu ada dalam hidupmu. Haleluya. Mari sambil bangkit berdiri. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Jesus. Engkaulah hikmatku. Yesus. Yesus. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Bersinarlah, tetaplah bersaksi, tetaplah membawa kabar baik. Baik situasimu baik atau tidak baik, tetap jadilah orang-orang yang memberkati dan bersaksi. Biarlah Injil kerajaan itu sampai kepada setiap mata, telinga, setiap manusia. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puja. Terus arahkan mata hatimu kepada Yesus. Dialah sang hikmat itu sendiri.
Terus hikmat itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Sang hikmat itu ada di dalammu, di dalam kita bersama kita. Jesus. Engkau tinggi, oh ya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung kami, Sang hikmat sejati kami. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung ku datang menyembahmu, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku datang menyembahmu Yesus Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku datang menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara lebih meriah buat Tuhan kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat masa bagi Dia. Bagimu segala pujian hormat, segala kuasa kemuliaan, gelora mendengar Yesus namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya Tuhan, selamanya ku kasih.
janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sore ini saya rindu berdoa buat saudara. Saya nggak tahu pergumulan saudara, tapi Tuhan tahu setiap keadaanmu. Amin. Nah, saudara perlu sesuatu, mari angkat tangan. Saya mau berdoa. Satukan hati kita. Saya percaya saudara, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. 2 orang sepakat, Tuhan akan lakukan buat kita. Amin. Bapak, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Aku percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka satu demi satu. Engkau mengenal bahkan keadaan-keadaan mereka secara detail. Karena Engkau di dalam dia dan Engkau punya rancangan-rancangan yang khusus bagi mereka. Aku berdoa saat ini aku sepakat dengan mereka. Pergumulan apapun juga yang mereka hadapi, Tuhan Kau di atas semuanya. Engkau mampu memberikan kekuatan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib, yang bahkan mereka pikir tidak bisa. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan itu atas hidup mereka. Sehingga mereka melihat dan tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Oh, kelemahan-kelemahan mereka Tuhan yang selama ini didoakan, Tuhan aku berdoa, biarlah itu menjadi sesuatu yang membuat mereka semakin melekat kepada Tuhan. Membuat mereka tahu bahwa Tuhan besar kasih-Nya dan anugerah-Nya bagi mereka. Yang terikat di dalam nama Yesus diputuskan, dihancurkan segala kekuatan-kekuatan musuh apapun juga yang mencoba menghalang-halangi langkah mereka untuk bergerak menggenapi firman Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, selaput ataupun selubung-selubung itu terbuka dalam nama Yesus. Dan mereka melihat Tuhan Yesus yang mereka kasih dan yang mengasihi mereka tidak pernah sekalipun meninggalkan mereka. Aku berdoa Tuhan, kalau mungkin ada sakit penyakit apapun juga, situasi-situasi yang merupakan satu keadaan-keadaan lemah membuat mereka sungguh merasa tidak berdaya. Tuhan, Engkau hadir di tengah hidup mereka. Engkau memberikan satu pendeguhan bagi mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berharga dan mulia di pemandangan-Mu. Berdoa hikmat-hikmat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Lebih lagi hari-hari ini, sehingga tidak ada satupun kebingungan, tidak ada satupun ketakutan-ketakutan yang membuat mereka tidak bisa bergerak lebih lagi untuk mengikuti apa yang menjadi rencana-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman Tuhan. Sore ini kami diberkati, berkati Pak Bagus dan dengan seluruh keluarganya, secara khusus kalau hamba-Mu sebentar akan berangkat ke Brasil. Tuhan, aku berdoa, kami semua berdoa sebagai gereja Tuhan, mendukung ke rumah tangga, pekerjaannya, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya, bahkan pengurapannya Tuhan tambahkan lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita ambil persembahan kita, saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih untuk satu kesempatan kami boleh membawa persembahan ini. Kami tahu Kau yang Kau lihat adalah hati kami, dan kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami membawa persembahan ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa berkati setiap pribadi-pribadi yang sudah membawa persembahan Tuhan, apapun juga keadaan mereka. Engkau berkata bahwa Engkau memberi berkat bagi setiap kami, berkelimpahan. Bahkan berkat roti untuk dimakan, tapi berkat benih untuk ditaburkan. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang kekurangan, tapi bahkan kami berkelimpahan dalam segala kebajikan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kebaikan-Mu sungguh ajaib dan luar biasa. Dan sebentar sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami akan berdoa seperti Tuhan ajarkan kami berdoa. Setelah nanti saya akan berdoa, nanti saudara ikuti kata-kata saya. Dan saya berharap saudara setiap ada waktu untuk sela, untuk merenung sebentar dari kata-kata doa Bapa kami ini. Saudara renungkan sebentar. Oke? Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
you Lord. Dikuduskanlah namamu. Kau kudus Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Syukur bagimu. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Yes, Lord. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Thank you, Lord. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan saudara-saudara yang berikan kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari buka tangan saudara. Dan sekarang pulanglah dengan penuh sukacita, dengan penuh kegirangan, dengan penuh kekuatan dan dari Tuhan. Karena Tuhan menyertaimu. Setiap langkah-langkahmu adalah langkah-langkah Tuhan. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan menyertaimu. Apa yang kau pikirkan dengan pikiranmu, Tuhan terlibat di dalam semua pemikiran-pemikiranmu. Dan apa yang kau rasakan dengan hatimu, Tuhan ada di situ dan merasakan apa yang kau rasakan. Karena engkau dan dia tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Agar pulanglah dalam berkat yang penuh, utuh, melimpah, sempurna. Turun atas hidupmu. Biarlah keluargamu diberkati, pernikahanmu diberkati, studimu diberkati, masa depanmu diberkati. Dan apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, engkau dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam segala jalan-jalanmu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Dan kemanapun engkau pergi, sungguh engkau adalah saksi-saksi Kristus yang hidup, yang menceritakan akan kebaikan dan kuasa Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidupmu. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagimu saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yo, yang percaya berkata, tepuk tangan saudara-saudara yang beriman Tuhan kita. Haleluya, haleluya.